tim penggerak PKK Sumatera Selatan. Yang terhormat Bapak Dharma Budi, Asisten 2 Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Ibu Hajah Samantha Tiffany, Direktur Regional International Council for Small Business Sumatera Selatan. Yang terhormat Bu Dr. Zakiah, selaku Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Mas Didit, CEO Tokomoto Indonesia, yang pada hari ini menyelenggarakan acara di Palembang tanpa mengungut biaya dari UKM dan tanpa menggunakan APBN. Terima kasih atas hal ini. Dan tentunya seluruh pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama, Kepala OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, juga Kepala Unit Vertikal Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, sponsor, utamanya PT Anindia Certification atau yang mewakili, Direktur Utama PT Servo Fire Indonesia atau yang mewakili, Direktur Utama PT Free Palembang atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan atau yang mewakili, para undangan, dan tentunya rekan-rekan pelaku usaha mikro dan kecil yang harapannya di Hari Sumpah Pemuda ini melalui festival produk UMKM atau produk pelaku usaha mikro dan kecil ber-SNI dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari penerapan SNI. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Hajah Fevi kepada Bapak karena tahun ini memerintahkan seluruh OPD untuk mendukung rangkaian kegiatan Bulan Mutu Nasional yang dilaksanakan oleh BSN dan sepenuhnya difasilitasi dengan sangat luar biasa oleh teman-teman di Provinsi Palembang. Luar biasa sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang besar-besarnya. Kemudian yang kedua, di dalam pembukaan Bulan Mutu Nasional kemarin, Bapak Gubernur juga menyampaikan siap untuk mendukung program peningkatan penerapan SNI bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Palembang ini dengan metode jemput bola, dan beliau memerintahkan seluruh kepala OPD untuk bisa mendukung kegiatan ini. Kami sampaikan bahwa kegiatan Bulan Mutu Nasional ini sesungguhnya merupakan kegiatan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1991. Pada saat itu almarhum Presiden Republik Indonesia yang kedua menetapkan bulan November sebagai bulan mutu dan produktivitas nasional, dengan harapan bulan November tersebut kemudian menjadi penggerak bagi seluruh unsur pelaku usaha di Indonesia, meningkatkan kualitasnya, meningkatkan daya saingnya, sehingga bangsa Indonesia ini dapat berdaulat, mandiri, dan adil dan makmur. Menindaklanjuti program yang sudah berjalan sejak tahun 1991, BSN sejak tahun 2013 yang tadinya hanya melakukan pembinaan SNI secara umum, tidak difokuskan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, mulai fokus untuk melakukan pembinaan pelaku usaha mikro dan kecil. Dan di tahun 2021 dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Bapak Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang kemudahan berusaha, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang perizinan tunggal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kita sangat menyadari bahwa pelaku usaha mikro dan kecil jumlahnya berdasarkan data statistik 62 juta. Bila pelaku usaha mikro dan kecil itu dapat kita tingkatkan kualitasnya, kemudian setiap pelaku usaha mikro dan kecil itu dapat meningkatkan omsetnya 1 juta per tahun saja, ada putaran uang 62 triliun yang bisa bergulir dan tentunya akan memberikan manfaat ekonomi yang luar biasa bagi bangsa dan masyarakat Republik Indonesia. Di dalam berjalannya waktu, ketika BSN melakukan pembinaan UMK untuk mendapatkan SNI, kemudian sering bertanya-tanya, setelah dibina mau diapakan? Karena seringkali di awal mendapatkan pembinaan, mendapatkan sertifikasi, ternyata pada saatnya harus memperpanjang sertifikasi, pelaku usaha tersebut belum dapat membiayai sertifikasinya sendiri. Artinya kan di situ pembinaan itu belum memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Dengan kondisi itu di tahun 2021 kami mencoba
menggandeng anak muda yang memang punya semangat untuk, mungkin tidak akan untung, membangun marketplace yang khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah memenuhi standar. Bagaimana caranya supaya pelaku usaha mikro dan kecil itu bisa mendapatkan pasar yang lebih luas, karena pembinaan itu sesungguhnya baru akan dapat dirasakan oleh para pelaku usaha apabila setelah dibina pasarnya lebih luas, omsetnya meningkat, dan akhirnya kesejahteraannya meningkat secara keseluruhan. Jadi, dan untuk itu secara paralel juga sejak tahun lalu, terima kasih Tepuk Indonesia sudah menyelenggarakan festival produk UMK ber-SMI yang pertama di Jakarta bulan Maret 2022. Ini yang kedua, Bu Freddy. Yang kedua di Palembang. Pesertanya mungkin belum besar, tapi nanti dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang menggunakan SMI bukan sebagai kewajiban, tapi menggunakan SMI sebagai merek, menggunakan SMI sebagai promosi untuk menunjukkan bahwa barang-barang yang dihasilkannya sudah berstandar, memenuhi standar mutu. Harapannya pameran hari ini bisa menjadi penggerak bagi seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Provinsi Sumatera Selatan untuk bersemangat menerapkan SMI. Sekali lagi kami sangat berharap dukungan kerjasama dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan supaya semakin lama semakin banyak pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang memenuhi SMI. Dengan SMI tersebut produknya makin dipercaya oleh pasar, mendapatkan pasar dalam negeri dan pasar global. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Tentunya nanti mohon kepada Ibu Haja Febri atau Pak Asda yang akan memberikan sambutan. Kemudian juga mohon nanti Ibu Gubernur secara simbolis berkenan untuk membuka pameran ini dengan menggunting pita sebelum meninggalkan acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.